Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tafaqun alaih. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wasufiyatil muhaqqiqin wal a'immatil mujtahidin, khususan ila Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, summa ila Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, summa ila Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, Ki Haji Bisri Sansuri, ila hadratil masyayikh fi jam'iyah Nahdlatul Ulama wa ila arwahi masyayikhina al-ahya'i minhum wal amwat. Tagamadahumullah fi kuburihim birahmatillahi wa karamihi wa ridwani, hafizahumullah bisihah wal afiyah wa salamah wal barakah, wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa bibarakatihim fid dharain, amin. Wa biniyatis sahlah li fahmi hadzal kitab wal amali bih syai'ul lillahi lahum wa lanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta, falakal hamdu maulana kama akramta fafahamta, wa qulta wa qaulukal haqqu wa wa'duka sidqu sanuqri'uka fala tansa, wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam, wa qulta fafahamnaha Sulaiman, wa qulta wa 'allama Adamal asma'a kullaha, wa qulta wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazu ma mananta bihi 'alaina kama hafizta 'alaihim, wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masuk pada makalah yang ke-25. Makalah yang ke-25, bagian sulasi yang berisi 3 nasihat
halaman 13. Kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal ishruna ruya annahu alaihi salatu wassalamu kharaja zata yaumin ala ashabihi. Makalah yang ke-25 telah diriwayatkan bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam kharaja zata yaumin, telah keluar pada suatu hari, ala ashabihi, berkumpul dengan para sahabatnya. Faqala, lalu Nabi bersabda dengan pertanyaan, kaifa asbahtum ay dakhaltum fi waqtis sabahi. Kaifa asbahtum ay dakhaltum fi waqtis sabahi. Bagaimana kalian di waktu pagi ini? Faqalu, maka mereka pun menjawab, asbahna ay sirna fis sabahi. Faqalu asbahna ay sirna fis sabahi, maka mereka menjawab, kami sedang di waktu pagi ini. Mu'minina billahi jalla wa'ala. Mu'minina billahi jalla wa'ala. Dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Jalla wa Ala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bertanya lagi, wama alamatu imanikum. Pertanyaannya, apa tanda keimanan kalian? Qalu, mereka menjawab, nasbiru alal balai ay al-imtihani minallahi ta'ala. Mereka menjawab, kami bersabar atas ujian dari Allah Ta'ala. Wa nashkuru 'alal rakha'i ay al-ittisa'i fil ma'isyati, dan kami bersyukur dalam keadaan leluasa hidupnya. Wa nardo bil qada'i ay al hukmil ilahi fi a'yanil mawjudati ala ma hiya alaihi minal ahwali fil azali ilal abadi. Wa nardo bil qada'i, dan kami ridho dengan kodoknya Allah Subhanahu wa ta'ala pada zat-zat makhluk yang ada, ala mahiyya alaihi minal ahwali, yang sesuai dengan keadaan-keadaannya, ala mahiyya alaihi minal ahwali, yang sesuai dengan keadaan-keadaannya, fil azali ilal abadi,
pada azali sampai abadi. Faqala alaihi salatu wassalamu, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, antumul mu'minuna haqqan ay imanan mutabiqan lil waqi'i. Antumul mu'minuna haqqan ay imanan mutabiqan lil waqi'i. Kalian orang-orang beriman yang tepat dengan kenyataannya. Imanan mutabiqan lil waqi'i, yang tepat sesuai dengan kenyataannya. Wa rabbil ka'bati, demi Ka'bah. Al wawu lil qasami, huruf wawunya itu sumpah. Qala ba'dul arifina, berkata sebagian ulama-ulama arif billah, as-sabru salasu maqamatin, sabar itu ada 3 tingkatan. Tarkus syakwa, pertama nggak pernah ngeluh, meninggalkan ngeluh berarti nggak pernah ngeluh. Wahia darajatut tabi'ina, itu tingkatan para tabi'in. Waridho bil maqduri, yang kedua ridho dengan takdirnya. Wahia darajatuz zahidina, yaitu derajat tingkatan orang-orang yang zuhud. Wal mahabbatu lil ibtilai, yang ketiga cinta dengan ujian. Wahia darajatu siddiqina, yaitu tingkatan orang-orang yang siddiq. Fafil hadisi, dan di dalam hadis, u'budillaha ala ridho, sembahlah olehmu akan Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan ridho. Fa in lam tastati' fa fis sabri ala ma takrahu khairun kasirun, maka jika kamu tidak sanggup, niscaya dalam bersabar terhadap sesuatu yang kamu tidak suka, khairun kasirun, itu lebih baik yang banyak. Dah, oke. Gus, ada 3 orang tuh Gus, siapa aja namanya Gus? Nonton dia, lagi nonton dia. Namanya siapa aja? Terus gak kelihatan. Oh, itu yang kedua sama. Oh, ya. Makalah yang ke-25, bagian sulasi yang berisi 3 nasihat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari beliau keluar dari rumah lah gitu ya. Ini biasanya setelah beliau pulang dari masjid ya, di antaranya terus beliau pulang dulu sarapan, bercengkrama dulu dengan keluarganya, baru beliau keluar menuju ke tempat di mana tempat itu kumpul para sahabat ya. Ketika bertemu dengan para sahabat yang sedang berkumpul di pagi hari itu, tentunya berkumpulnya para sahabat pada saat itu pastinya baik lah ya, pastinya baik. Karena sahabat itu semuanya orang-orang terbaik. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, bagaimana keadaan kalian pagi hari ini? Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat. Sahabat pun menjawab, pada pagi hari ini kami tetap masih alhamdulillah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menunjukkan bahwa kamu beriman atau tidak, bukan ya. Jadi pertanyaan Nabi itu bukan berarti menunjukkan kamu masih beriman apa enggak, bukan ya. Mungkin bagaimana kualitas iman kamu saat ini. Ya pastinya kalau sahabat bertanya ya, maksudnya enggak bertambah ya. Kalau sahabat dibandingkan kita pasti imannya bertambah. Seperti imannya Sayyidina Abu Bakar aja. Cuma Sayyidina Abu Bakar aja, salah satu keistimewaannya itu keimanannya lebih berat daripada seluruh umat manusia yang beriman. Jadi udah pastilah sahabat itu beriman. Dan udah pasti juga dibandingkan ke kita, sahabat itu imannya bertambah. Nah, dengan apa bertambahnya saat ini iman kalian gitu ya. Jadi Nabi itu seolah-olah ingin menegaskan kepada para sahabat, keimanan kalian pada pagi hari ini itu berkualitas dengan selalu terus bertambah, diantaranya dengan melakukan apa gitu ya. Karena sahabat itu sekali lagi mereka itu semuanya orang-orang baik, bahkan terbaik. Sahabat itu semuanya adil ya, sahabat itu semuanya adil. Jadi pertanyaan Rasulullah SAW sekali lagi diantaranya adalah bermaksud keimanan kalian wahai para sahabat pada pagi hari ini pastinya kan berkualitas. Nah itu dengan melakukan apa sehingga bisa lebih berkualitas gitu ya. Ya kalau dibandingkan kita sahabat ya pasti iman mereka selalu bertambah ya dibandingkan dengan kita ya. Memang sih secara umum yang imannya selalu bertambah itu ya pasti Rasulullah, para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam, itu pasti ya. Tapi ketika dibandingkan sahabat dengan kita ya pastinya sahabat udah pasti bertambah. Kalau malaikat stagnan, imannya apa? Stagnan, nggak nambah, nggak turun. Karena malaikat itu kalau disuruh sujud udah sujud aja. Sampai kapan? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu. Pelaku maksiat atau manusia biasa seperti kita bisa naik turun ya. Nah, ini kita bisa mencontoh para sahabat untuk menambah kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lebih lanjut kita bahas
ada beberapa hal yang dapat menambahkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kita bahas lagi sedikit bahwa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling inti, Allah Subhanahu wa taala tidak sama. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa. Allah Subhanahu wa taala tidak sebanding. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya yang manapun. Begitu juga tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan Allah Subhanahu. Nah, ini pengertian iman, intinya pokoknya diantaranya ini. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa waktu. Allah ada tanpa arah. Dan Allah ada tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, itu yang dimaksud iman kepada Allah. Allah tidak butuh kepada manusia, tapi justru manusialah yang butuh kepada Allah. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana imannya Rasulullah SAW, yaitu namanya akidah tanzih. Akidah yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluk-makhluknya. Ada gini, sekedar. Ada bahasan di dalam fikih itu namanya al-istighfar. Al-istighfar itu merendahkan, melecehkan, menghinakan siapa saja, entah Allah Subhanahu wa taala, entah para nabi, entah para malaikat, entah para sahabat, entah para ulama atau manusia biasa. Ini ada hukumnya semua masing-masing. Ya, ada hukumnya semua masing-masing. Termasuk yang terjadi saat ini sedang ramai. Ya. Karena kita berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagian daripada merendahkan Allah, melecehkan Allah, meremehkan Allah adalah meyakini dalam hatinya bahwa Allah menyerupai makhluknya. Meyakini dalam hatinya bahwa Allah memiliki beberapa anggota tubuh seperti tubuh makhluknya. Nah, ini termasuk melecehkan Allah. Ini termasuk merendahkan Allah. Ya, ini termasuk menghina Allah. Ya, termasuk ini. Berarti akidah tasbih, akidah tajsim, mereka itu sama dengan meremehkan Allah, menghinakan Allah, melecehkan Allah. Sedangkan akidah kita ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah adalah akidah tanzih. Akidah yang meyakini bahwa Allah tidak serupa sedikit pun, banyak atau sedang dengan makhluknya yang manapun. Tidak ada satu makhluk yang manapun serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berarti masuk mereka yang meyakini akidah tasbih, akidah tajsim, masuk dalam kategori meremehkan, melecehkan, merendahkan Allah. Ini saya bahas berkaitan iman kepada Allah ya. Ini ada dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Dari beberapa referensi kitab-kitab fikih 4 madhab semuanya. Jadi ulama udah bahas beberapa tahun silam masalah merendahkan, menghinakan, melecehkan, itu udah bahas. Ya, udah bahas. Dah. Jadi para sahabat itu pastinya mereka imannya berkualitas, terutama iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa mereka hanya menyebut iman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal rukun iman ada 6. Ya kan? Rukun iman ada 6. Kenapa? Nah, ini diantaranya jawaban ulama seperti juga yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji M. Quraisy Shihab, MA. Kata beliau sama dengan jawaban-jawaban ulama yang lainnya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya bukan maksudnya semata-mata itu doang, bukan. Apa coba runtutan iman? Iman kepada Allah. Yang benar ayo. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarr. Iman kepada Allah tentunya maka ya itu melahirkan iman kepada para malaikat. Iman kepada malaikat melahirkan iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah melahirkan iman kepada para nabi. Iman kepada para nabi melahirkan iman kepada hari akhir dan juga takdir Allah yang baik dan yang buruk. Jadi beruntutan kayak kita nih. Kita beriman kepada Allah, ya. Ya tentunya berurutan, pasti ada apanya? Ada susunannya tadi, gitu ya. Bukan hanya beriman kepada Allahnya aja, bukan, gitu ya. Bukan, emang yang inti beriman kepada Allah. Tapi tetap yang lain pun, yang 5 itu harus kita imani, gitu. Ya, paham ya? Gitu. Jadi kan sering tuh kalau bahkan di Quran juga ada yang di hadis yang nyebut cuma man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman yang pertama sama iman yang keberapa itu? Kelima. 2, 3, 4, 6-nya mana? Nah, itu melahirkan. Bukan berarti cuma iman kepada itu doang. Bukan, ya, bukan. Jadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, pengertian hadis itu semata-mata orang itu hanya beriman kepada Allah dan iman yang nomor 5. Enggak. Semuanya lengkap karena itu semua saling mendukung, ya kan? Saling berkaitan. Gitulah kita kalau nggak ada para nabi bisa? Nggak bisa. Nggak ada Quran bisa? Nggak bisa. Nggak ada malaikat bisa? Nggak bisa. Nah, itu ya berkaitan. Udah paham ya? Ya. Jadi beriman kepada Allah maksudnya adalah meyakini Allah maha suci dari menyerupai makhluknya. Maka Allah tidak butuh tempat, tidak butuh waktu, tidak butuh arah, dan tidak butuh sifat-sifat makhluk. Yang kedua, bagian daripada melecehkan, merendahkan, dan menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini Allah serupa dengan makhluknya atau memiliki beberapa anggota tubuh. Terus yang ketiga, maksud di sini beriman kepada Allah bukan hanya beriman kepada Allah, tapi secara runtun saling saling berkaitan, melahirkan, gitu ya. Terus Rasulullah SAW bertanya, apa tanda, apa bukti bahwa iman kalian itu selalu berkualitas, selalu bertambah untuk hari ini, gitu ya. Untuk hari ini, apa nih? Nah, kata Rasulullah SAW, pada hari ini nih. Nah, mereka menjawab, nasbiru alal balai. Kami sabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu, baik ujian yang negatif ataupun ujian yang positif. Ujian yang negatif, ya mungkin kita merasa selalu kekurangan rezeki.
dari kebutuhan kita. Ujian yang positif mungkin sebaliknya. Kita alhamdulillah rizki ada aja. Itu semuanya ujian. Ujian kurang rizki apa? Sabar atau enggak? Kelebihan rizki bersyukur atau enggak? Ya. Berarti di sini karena kalimatnya sabar terhadap ujian, berarti ujian yang negatif. Jadi kalau ujian yang negatif, kita harus sabar. Itu bisa salah satu yang meningkatkan kualitas iman. Apa? Ya masing-masing. Masing-masing dari kita memiliki kekurangan yang ada. Masing-masing. Entah pada diri kita masing-masing, entah pada pasangan hidup kita, entah pada anak-anak kita, entah pada keluarga kita, entah pada lingkungan kita, dan sebagainya. Ketika ada sesuatu yang kurang baik, itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuncinya adalah sabar. Udah sabar aja dah. Sabar ya, sabar. Termasuk pada saat ini kita sedang diuji wabah, belum selesai sampai saat ini. Ya. Khususnya negara kita, bangsa Indonesia. Sabar. Ya, sabar. Sabar. Jadi kalau kena yang negatif, sesuatu yang tidak baik atau kurang baik, sabar. Ya, sabar. Habsun nafsi anil makruhati. Menahan diri dari segala hal yang tidak disukai. Siapa yang suka sama wabah ini? Sabar Pali. Ya. Ya. Sabar. Nah, itu yang pertama, yang meningkatkan kualitas iman itu sabar terhadap ujian. Yang kedua, wa nashkuru 'alar rakhai, bersyukur dengan kehidupan kita yang alhamdulillah cukup dah gitu ya. Cukuplah gitu ya, cukup. Pengen beli anu